Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kita ketemu lagi materi tentang interpretasi citra. Masih lanjutan dari materi bab 2 ya, tapi ini lanjutan dari subbab penginderaan jauh. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang interpretasi citra. Apa sih itu interpretasi citra? Nanti kalian akan tahu apa yang dimaksud dengan interpretasi citra. Sebelumnya, kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita minggu ini. Yang pertama, siswa harus atau dapat mengetahui dan memahami proses interpretasi citra. Prosesnya yang kedua, siswa dapat menganalisis setiap kenampakan yang ada pada citra dengan pendekatan geografi. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Tuh, objek apa yang terlihat? Apa saja yang kalian lihat dari gambar ini? Kasih contoh ya, misalnya nih, ini gunung. Ini bisa daerah pemukiman. Ini danau. Di sini juga ada danau. Yang gelap-gelap ini bisa itu adalah hutan. Jadi kalian harus tahu objek apa yang ada di dalam citra atau gambar. Itu ya. Jadi tujuan pembelajaran itu kalian harus bisa menganalisis objek yang ada pada citra atau istilahnya itu gambar pada foto, baik dari foto udara maupun citra satelit. Apa sih dimaksud dengan interpretasi citra? Nah, ini pengertiannya. Interpretasi citra adalah perbuatan untuk mengkaji foto udara atau citra satelit dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Jadi, interpretasi citra itu adalah mengkaji foto. Jadi, kalian harus mengkaji foto udara, gambar yang dihasilkan dari foto udara atau satelit. Tuh, maksudnya seperti tadi, kalian harus tahu objek yang ada di gambar tersebut. Nah, tahapan interpretasi citra sendiri yang pertama itu, sebelumnya ya, apa alasan kita ada yang tahu objek apa yang ada di sini? Nah, itu interpretasi citra. Yang pertama itu lihat ada yang tahu objek apa itu? Nih, lihat gambarin ini adalah kotak-kotak. Ini kotak-kotak. Nih, banyak ya kotak-kotak. Menurut kalian itu apa? Ya, betul. Itu adalah sawah. Alasannya apa? Lihat dari bentuknya. Bentuknya aja sudah mendukung itu adalah sawah. Nggak mungkin kalau itu tambak karena ini jauh dari laut. Lihat dia lebih dekat dengan pemukiman. Itu alasannya ya. Tahapan interpretasi. Jadi yang pertama kalian harus tahu proses. Nah, ini prosesnya, tahapannya ya. Yang pertama itu adalah deteksi. Deteksi itu adalah mengamati. Mengamati. Sama aja dengan mengamati. Jadi maksud dengan deteksi ada mengamati. Jadi yang pertama kita lihat dulu foto ini. Gambar ini kita amati. Apa aja sih yang ada di sini? Gitu. Oh, di sini sepertinya kayak sawah gitu ya. Ini ada jalan. Dua objek yang kita tahu, itu yang jelas terlihat. Gitu. Kenapa? Sama aja kalian kayak dikasih foto, misalnya dikasih foto pacar atau gebetan, pasti kalian liatin dulu, oh hidungnya mancung, matanya belok. Nah, sama. Kalau kalian disuruh analisis interpretasi, yang pertama adalah mengamati. Yang kedua, nah sebelum itu, tapi kalau dalam praktek sebenarnya untuk mengamati kalau pakai mata telanjang kan itu dikit sekali yang kita dapat ya. Kalau dari gambar ini secara real kita dikit banget yang dapat objeknya, tapi sebenarnya untuk mengamati dapat gambar atau mengetahui objek lebih banyak itu pakai alatnya ini, namanya stetoskop. Ini waktu zaman ibu kuliah pakai ini untuk menganalisis objek yang ada pada gambar ini. Jadi ada dua gambar dengan daerah yang bertampalan atau daerah yang sama itu digabungkan, nanti lihatnya dari benda ini, dari sini mata kita nih. Kita akan terlihat gambarnya 3 dimensi. Oh, ini jalan, ini pemukiman, ini gedung ini gitu kan. Terlihat akan mendapatkan objek lebih banyak daripada mata telanjang. Tapi karena kita nggak ada alat ini, jadi kita pakai mata telanjang dulu. Kita belajar dulu setidaknya, oh ini jalan gitu ya. Tuh,
deteksi mengamati ya. Yang kedua, ini harusnya salah ini ya. Langsung ketiga, yang kedua di sini. Yang kedua itu adalah identifikasi atau menciri-cirikan, memberikan ciri-ciri. Identifikasi. Lihat, perhatikan warna ini. Warnanya apa? Ini, sawah ini ya. Warnanya apa? Kita lihat, memberikan ciri-ciri. Warna ini apa? Gelap ya. Bentuknya apa? Bentuknya kotak sebenarnya. Atau segi 4. Itu kan ciri-cirinya. Apa itu sawah? Karena warnanya gelap, bentuknya kotak-kotak. Jelas itu sebuah sawah. Sedangkan yang ketiga itu adalah analisis. Nah, analisis. Jadi tahapan yang pertama itu deteksi atau mengamati, yang kedua identifikasi, memberikan ciri-ciri, dan yang ketiga itu adalah analisis. Jadi kita lihat dari keempat objek ini. Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama memiliki warna gelap. Jadi itulah menganalisis. Oh, diperkirakan kayaknya kalau bentuknya kotak-kotak, warnanya gelap, nanti dekat dengan pemukiman, oh bisa jadi ini adalah sebuah sawah gitu ya. Maksudnya itu analisis itu. Jadi kita menggabungkan beberapa unsur. Sebenarnya dari bentuknya, warnanya, asosiasinya gitu kan. Itu nanti akan Ibu jelasin bagaimana cara unsur-unsur supaya kita bisa menganalisis objek yang ada di interpretasi. Nih. Jadi ada 3 tahap ya tadi. Yang pertama itu adalah deteksi. Jadi kita amati dulu. Yang kedua kita identifikasi, kita berikan ciri-ciri. Yang ketiga baru analisis dari ciri-ciri tersebut. Itu tahapan interpretasi